Selamat pagi, saudara-saudari kaum lansia yang diberkati Tuhan. Salam sejahtera. Jumpa lagi bersama program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Perkenalkan, saya Ibu Abed Sisyana Gomis Lilipori dari GPIB Jemaat Cawang Baru, Jakarta Timur. Allah sumber rahmat dan karunia, inginkan umatnya rukun dan tentram, hidup berdampingan dalam kasih, saling menopang dan saling memberi. Mari membangun tatanan masyarakat agar hidup rukun, damai, adil, benar. Mari satu kata, satu rasa, kita mewujudkan kasih yang benar. Kita bersehati satu suara, mari agungkan Allah yang akbar. Mari membangun tatanan masyarakat agar hidup rukun, damai, adil, benar. Saudara-saudari kaum lansia GPIB yang terkasih, sebelum kita masuk dalam pembacaan Alkitab dan merenungkannya, marilah kita satu dalam doa. Allah Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur kepadamu, di mana Tuhan telah memberkati kami sepanjang malam. Kami telah dibangunkan pada pagi hari ini dengan tubuh yang sehat. Sebelum kami memulai aktivitas kami lekatkan hati kami kepadamu. Tuntunlah kami dalam pembacaan Alkitab, sehingga kami mampu merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus mengurapi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan doa ini. Amin. Pembacaan Alkitab sesuai Sabda Bina Umat terambil dari Roma 13 ayat 1 sampai dengan 5 yang menyatakan kepatuhan kepada pemerintah. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah khawatir kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat, maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja untuk karena kemurkaan Allah, tetapi oleh karena suara hati kita. Kita masuk dalam renungan pada pagi hari ini.
renungan firman Tuhan berjudul Taat dan Patuhilah Pemerintahmu. Ayat emasnya terambil dari ayat 1 yang menyatakan, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Firman Tuhan hari ini menekankan perwujudan dari kasih diwujudkan dalam kepatuhan kepada pemerintah. Rasul Paulus menekankan bahwa tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Lebih lanjut, ia katakan bahwa barang siapa yang melawan pemerintah berarti melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Ini berarti Allah adalah pemegang kendali dan pemerintah merupakan alat yang dipakai oleh Allah untuk mengatur dan melindungi kita dari kekacauan dan kekerasan akibat dosa. Oleh sebab itu, sebagai hamba Allah, pemerintah juga berkewajiban tunduk dan patuh kepada kehendak Allah. Di pihak lain, kita diperhadapkan dengan kenyataan bahwa masih ada orang yang tidak patuh pada pemerintah. Contoh sederhana, ketidakpatuhan dalam menaati peraturan lalu lintas, tidak membayar pajak, dan sebagainya. Ketidakpatuhan ini bisa berdampak buruk bukan hanya pada diri sendiri, melainkan pada sesama. Dalam kerangka inilah umat Kristen atau gereja secara khusus diingatkan untuk taat pada ketetapan Allah melalui pemerintah. Pemerintah sendiri berjalan sesuai dengan ketetapan Allah. Jika tidak demikian, maka kita harus lebih taat kepada Allah daripada pemerintah dunia. Ayat 5 menekankan agar setiap orang bersedia menaklukkan dirinya untuk taat dan patuh pada pemerintah. Sebab ada murka Allah bagi mereka yang tidak mau tunduk pada ketetapannya. Di sisi lain, penekanan terhadap suara hati menuntut kita untuk taat dan tunduk pada ketetapan-ketetapan Allah. Akhirnya, wujud kasih yang dinyatakan dalam kepatuhan kepada pemerintah menuntun kita untuk taat dan setia melakukan ketetapan Allah dalam kehidupan ini. Berbahagialah kaum lansia yang diberkati Tuhan, selamat melakukannya. Amin. Mari kita saling menerima satu sama lain dalam kasih-Nya. Mari pelihara kerukunan persaudaraan di dalam Tuhan. Mari membangun tatanan masyarakat agar hidup rukun, damai, adil, benar. Saudara-saudari lansia yang diberkati Tuhan, kita masuk dalam doa syafaat. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kiranya firman-Mu bertumbuh di tanah hati kami yang subur, sehingga kami dapat memahaminya dan menjadi berkat untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus yang baik, Engkau telah memberikan kami kekuatan, kesehatan,
sukacita dalam memasuki usia senja. Berkatilah Dewan PKLU dengan program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Kami sungguh percaya Engkaulah yang menyatukan kami kaum lansia di seluruh Nusantara Indonesia. Pakailah program ini menjadi berkat bagi kaum lansia GPIB. Kami berdoa untuk seluruh anggota PKLU GPIB dimanapun mereka berada, yang dalam kelemahan tubuh, kiranya Tuhan memulihkan dan memberi kekuatan kepada mereka. Tuhan Yesus yang baik, tak lupa juga kami menyerahkan bangsa Indonesia yang kami cintai. Berkatilah pemimpin yang tertinggi sampai yang terendah. Berilah hikmat pada mereka, agar dalam menjalankan tugas mereka mempunyai hati yang takut akan Tuhan. Akhirnya kami serahkan seluruh hidup kami kepadamu. Inilah kami Tuhan, pakailah seturut rencanamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Haleluya. Amin.